Kalau misalkan nulis lagu gitu kan, misalkan Jody selama ini misalkan nulis lagu gitu ya, ada nggak yang dari percintaan dibawain ke lagu? Semuanya? Hampir semua. Hampir semuanya ya dari kisah percintaan Jody ya. Iya. Yang kalau ada nggak lagu yang gitu banget, maksudnya menggambarkan visual cowok banget gitu? Visual cowok banget. Aku ada namanya visualnya tuh maksudnya apa kayak? Jadi kayak misalkan mengagumi iya, parasnya ada. dia atau apa? Rekah judulnya. Rekah, coba lihat ah. Itu tahun berapa tuh keluar Rekah? 2020 kalau nggak salah. Oh, pas 2019 COVID ya. 2019. Oh, sebelum COVID. Ya. Nah itu ini banget apa based on only visual cowoknya emang. Aku nyiptain pertama kisahku dulu untuk pas aku patah hati sama cowok ini. Tapi kan aku patah hati, aku juga sempat jatuh cinta sama cowok ini ya. Nah jatuh cintanya kenapa tuh ada di lagu Rekah gitu. Oke, dan ini waktu di Yogyakarta nih pasti deketnya ya? Enggak juga di Jakarta? Di Jakarta. Pindah Jakarta kapan sih jadi? 2018. Sekeluarga tuh langsung? Oh enggak, keluarga baru pindah setahun di sini. Oke. Tapi maksudnya keluarga dulu tinggal di rumahku semua. Akhirnya ambil rumah depan terus pindah ke depan. Ya karena sekarang satu klaster. Iya. Dan nyokap bokap nggak ada kerjaan apa-apa di Jogja gitu? Bisa kerja di mana-mana gitu ya? Iya, kan ada ya. Bisnisnya bisa dari sini. Nah, Rekah ini ada nih Rekah nih song by Brisya Jody. Dan ini lagu yang menggambarkan visual itu tadi ya. Iya. Oh. Plus model video klipnya juga menggambarkan visual yang aku suka banget. Aku pilih sendiri, aku cari sendiri. Parah. Oh, berarti kalau misalkan buat netizen yang mau tipe Jody seperti apa, dengerin lagu Rekah berarti bener paling gampang. Dan kayaknya Jody itu kalau dari kisah hidupnya ya kayaknya lovers banget ya. Maksudnya nggak bisa jomblo ya, nggak bisa. Bisa. Tapi sama Tuhan dikasih mulu. Jadi kayak ya udahlah. Iya, tinggal suami aja yang belum ya. Iya, kasihnya pacar mulu ya Tuhan, kasih pasangan hidup selamanya gitu. Amin. Tapi kan selalu kan kalau misalnya pasangan lihat orang pacaran, terus orang putus, orang gagal, aku udah umur segini pasti yang disalahin ceweknya. Ini pasti lunya nih yang harus berubah gini-gini. Ya, lu kan nggak tahu ceritanya gimana kita sebagai perempuan mentoleransi semua perbuatan laki-laki dan menerima kekurangannya. Terus kita sudah toleransi banyak, tapi kan kita pasti akan ada di titik di nol kan. Iya. Itu tuh yang kayak nggak bisa gitu. Iya. Dan buktinya sampai sekarang pun akhirnya belum menemukan siapa pendamping hidup ini kan. Iya. Gara-gara ada aja crashnya gitu ya. Bukan karena kita tidak memenuhi spek untuk menjadi istri. Nggak juga, justru kan bisa aja cowoknya yang belum memenuhi spek sebagai suami gitu. Iya, bisa dibalik kayak gitu. Bisa dibalik, tapi kan orang pasti, aku makanya bingung mana sih zaman sekarang kok nggak woman support woman gitu. Tetap ya pantesan lo nggak dinikahin, lo tuh gini gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Gila, cewek dengar itu drop, apalagi kalau lagi dapet. Iya, makin emosi. Aries lagi. Udah jangan dah bercanda sama Aries, udah lagi dapat. Tapi aku Aries Maret, masih aman lah. Oh, masih baik, masih. Oh, ada ngaruh-ngaruh. Ada tuh ngaruh-ngaruhnya Aries Maret tuh ya. Cuma memang pernah sampai ada pengalaman sampai mau nikah nggak sebelumnya? Aku setiap pacaran pasti date to marry. Oh, langsung ke situ fokusnya. Goalnya pasti married. Oke. Goalnya, tapi memang ya ada beberapa hal yang emang nggak bisa gitu kan. Kan kita misalnya punya kekurangan, terus kita saling terima, tapi ada juga kekurangan yang sekiranya kita nggak bisa terima gitu loh. Jadi kayak ya mau nggak mau. Contoh misalkan kekurangan yang nggak bisa terima tuh ya selingkuh atau apa gitu kan? Iya gitu. Itu udah pasti tidak akan dimaafkan. Main cewek gitu, aku nggak sih. Oke. Capek nanti pasti. Pas meritnya ya? Udah mau merit sih kemarin jujur. Yang terakhir ini karena udah umur segini kita udah bulat lah untuk kita kacamata kuda, kita set goal untuk kita merit gitu. Udah kita sama-sama setia banget, mampus pol. Setia terus nggak toksik juga hubungannya. Jalanin beda agama. Aduh. Ternyata di ending kok susah ya gitu. Padahal nggak apa-apa gitu sebenarnya. Kebetulan ya adalah salah satu dari kita rahasia yang bisa pindah gitu. Tapi tetap aja ternyata masalahnya bukan di agama juga. Jadi selama ini tuh kayak banyak masalah ya gitu selama 2 tahun.
Biasanya tuh kalau mendekati ke serius banget ya, misalkan udah mau yang menikah banget, dibukain tuh semua kartu-kartunya sama Tuhan satu-satu, tak sampai akhirnya kalau nggak jodoh langsung udah, tapi kalau jodoh ya udah bisa bertahan. Iya gitu bisa bertahan. Gue percaya itu sih, maksudnya kan ada beberapa tuh kalau misalkan kita lihat TikTok ya, dia lamarannya sama siapa, karena udah sewa gedung nikahnya sama siapa. Jadi banyak tuh cerita gitu kan banyak kan. Crazy. Yang udah nyebar undangan tiba-tiba nggak jadi. Karena kan semakin misalkan nih let's say Jody memutuskan menikah sama satu cowok ini, udah sewa gedung, mungkin udah tunangan bebas segala macam, itu perjalanan menuju pernikahannya itu cobaan di situ semua tuh. Benar. Kalau nggak jodoh cobaannya berat banget. Kalau jodoh kayak lempeng aja. Kalau jodoh mungkin ada cobaannya tapi lebih ringan kali ya rasanya. Bisa di cover, ya bisa di handle lah. Ada solusinya gitu ya. Ada solusinya gitu. Nah tapi kalau nggak jodoh itu kayak prak dan itu kebuka semua. Nanti habis nikah lebih gila lagi. Ya itu makanya pasti kalau nggak pasti lebih gila kan kalau nikah. Iya. Makanya aku meminimalisir hal-hal kayak gitu. Iya. Soalnya nikah tuh kalau yang awalnya gue nggak tahu kalau ternyata pas menikah tuh kebuka lagi semua kartu bener-bener berat gitu kan. Di TikTok ada ustadz lewat gitu jelasin soal kalau nanti menikah jangan kaget kalau ada sifat yang baru kebuka ketika menikah. Ya. Sifat itu. Nah itu adalah kalau dari ustadz yang ngomong inilah kerjaannya setan. Jadi ingin merusak rumah tangga ini. Jadi baru dibuka kartunya di situ. Makanya nanti kalau Jody pas menuju pernikahannya aja udah berantem, jangan dipaksa udah itu. Itu udah sign dari Tuhan, lu jangan sama dia. Iya benar. Iya tapi iya aku setuju banget sih itu. Iya kan? Iya tapi kan yang denial banyak Jody, maksudnya kayak enggak aku cinta mati sama dia. Benar. Dan apalagi kayak udah cukup umur nih. Udah cukup umur lah, mau ngapain lagi nyari orang lain lagi, enggak mesti lebih baik daripada dia. Iya itu pikiran-pikiran ya mohon maaf tapi pikiran bego sih yang kayak gitu. Enggak yang kayak gitu-gitu kayaknya enggak ada yang perfect dia lagi nih. Yes, enggak ada yang bisa nerima gua selain dia. Iya, itu udah terjebak kayak gitu udah hancur itu. Ya puji Tuhannya sih aku dikelilingin oleh keluarga yang sangat harmonis. Dan sangat support. Parah. Jadi selalu ada buat aku. Jadi ketika aku misalnya patah hati gitu ya. Karena ada mereka aku jadi kayak enteng banget gitu loh. Aku tuh sebenarnya udah move on-nya tuh udah bahkan sebelum aku bilang pisah gitu. Udah move on duluan. Ya, hatinya tuh udah 0 duluan gitu. Jadi kayak pas ngomong pisah ya itu cuman kayak ya udah kita sendiri-sendiri aja. Tapi dari sebelum itu sebenarnya aku udah nggak cinta gitu. Ditahan berarti sama Jody, ditahan gitu. Wah, ditoleransi lah ibaratnya gitu. Emang aku nggak sempurna. Tapi kayak tetap aja menurut aku adalah yang menurut aku Tuhan itu kayak nggak buka jalan untuk kita gitu. Dan aku kan orangnya prinsipnya kuat. Jadi kalau misalnya menurut aku itu nggak baik buat aku dan menurut aku juga Tuhan udah ngasih sign-sign untuk aku pisah sama dia, ya udah mau dia ngomong kan selalu kalau setiap putus pasti dia udah aku tetap mau sama kamu gini-gini kita kan udah wah gitu. Tapi karena prinsipku buset nggak bisa ditembus, Aries, ego segala macem, sorry nggak bisa. Untung kuat. Coba kalau lemah gampang diintimidasi mah ikut itu. Benar, aku nggak bisa. Karena balik lagi keluarga selalu ngingetin setiap aku setiap hari sama keluarga, jadi kalau misalnya pergi aja tuh akan ada wejangannya dulu gitu. Iya. Oh ya apalagi ada orang bekelnya. Jogja ya. Wah kental banget pasti ngingetinnya. Jangan gini. Benar. Oke. Dulu kan jadi sebelum nikah sama yang sekarang kan memang sempet galau banget ya. Jadi sempet dulu putus sama cewek itu tuh galau banget sampai akhirnya nggak pernah punya pacar. Jadi deket sama cewek doang deket tapi nggak pernah jadian. Berapa lama? Lama 4 tahun. 4 tahun 3 tahun. emang gitu Virgo. Tuh Virgo. Jadi kenapa maksudnya emang gitu terus. Ya akhirnya udah tuh sampai akhirnya ketemu istri yang sekarang. Itu tuh nggak tahu kenapa pacarannya agak lama walaupun tetap ada konfliknya ya karena ketemunya Scorpio 2 tahun lah. Itu lama. Iya kan kalau Jody kayak lebih ekstra 4 tahun gitu-gitu. Tapi kalau buat gua mungkin nggak tahu ya, buat gua itu cukup lama buat gua karena rata-rata setahun udah paling lama dah. Habis itu bosenan gitu. Wow. Terus? Nah ini entah kenapa mungkin karena nambah umur dan udah doa kayaknya harus nikah deh tahun ini gitu. Setiap bulan puasa tuh berdoanya tuh pas Ramadan pasti kayaknya harus nikah deh tahun ini, harus nikah deh gitu-gitu. Nggak lama itu ke podcast ini
datang Denny Sumargo. Jadi kita ngobrol, Bang Den, kan dia juga tahu kan, Mal lu tuh kan buset sama cewek gini banyak lah gitu-gitu. Nikah lah udah, gua aja udah nikah akhirnya. Dan Bang Den di podcast bilang kalau gue juga nggak mau mungkiri kalau dulu gue bandel Mal. Tapi gua ketemu momen di mana ya ini memang jodoh gua, Tuhan tuh ngasihnya gini. Nggak lama setelah itu ngomong karena udah niat juga ya, ngomong sama Bang Denny udah nikah lah gini. Dapat sign dari Tuhan, si istri gua itu mau dijodohin sama keluarganya. Jadi gua disuruh putus. Pas dia bilang gitu, putus kalau kita mau pacaran udah nggak bisa karena aku dijodohin gini. Akhirnya lamaran habis itu nggak lama. Dari situ. Jadi sign dari Tuhan itu kadang-kadang ajaib-ajaib gitu loh. Jadi maksudnya. Nggak terduga sumpah. Iya, kalau nggak dijodohin mungkin sampai sekarang belum nikah. Benar. Mungkin bisa putus lagi, bisa adventure lagi, bisa gitu loh. Tapi bener Tuhan langsung tek, nggak, lu sama dia dikasih sign modelnya begini, udah mau nggak mau nikah. Tinggal kitanya aja denial, maksudnya signnya mau diambil atau signnya mau dibuang. Kan signnya suka menjebak nih. Iya. Bisa salah pilih, Wak. Iya kan? itu Nah bahaya. signnya itu agak teka-teki apa lagi nih ya kan? Iya. Makanya aku juga suka deg-degan nanti kalau misalnya dikasih pilihan gitu. Tapi aku tuh kenapa kayak bisa putus gitu. Padahal aku paling benci di dunia hal itu pisah. Karena kan mama papaku kan nggak pisah. Jadi emang bertahan itu adalah ini ku banget deh, pedoman hidupku banget. Tapi Tuhan itu maha membolak-balikan hati manusia. Iya. Aku bisa loh, malamnya aku cinta banget sama dia. Besoknya tiba-tiba, Mah, aku mau mutusin ini bentar ya. Telepon. Aku minta putus boleh ya? Terus mamaku, wah gila sih kamu gitu. Oh bisa gitu bisa, ya? langsung gak cinta gitu. Ternyata, tahu gak ternyata? Apa? Dia menghamili Elsie teman-teman. Oh astaga, langsung kebuka ya. Sign dari Tuhan langsung hari itu juga. Iya. Ternyata dia ada satu hari ngilang, gak ada kabar sama sekali. Ya udah, wah gila. Jody baik, Tuhan masih baik tuh sama Jody. Luar biasa baik. Aku masih tahu. Wah gila, mengandalkan Tuhan banget di hidupku. Tuhan sungguh baik banget. Iya, soalnya sign itu kadang-kadang memang di luar nalar sih. Kadang-kadang itu emang kadang-kadang cek dapat sign gitu, terus kita kayak kita ambil nggak ya sign ini? Apa kita nggak deh kayaknya. Dan memang di hari itu gue banyak banget dapat quotes yang kayak pasangan itu yang menyempurnakan lo, nggak ada pasangan yang sempurna, lo nggak sempurna, istri lo juga nggak sempurna gitu, tapi dia yang menyempurnakan, seagama dan menyempurnakan gitu. Kayak misalkan contoh tadi kita ngomongin Virgo sama Scorpio, misalkan kayak gue dulunya suka telat kan, telat datang itu telat, menyepelekan janji sama orang misalkan gitu. Nah si Scorpio ini yang striknya. Jadi yang kayak kamu bangun sekarang, mandi cepet daripada gitu. Jadi ya gitu-gitu. Jadi menikah ngelit tuh ya, enaknya. Bener-bener melengkapi lah gitu. Itulah cewek Scorpio. Aku udah bilang tuh, Nabila Takia kan Scorpio. Iya. Aku bilang sama dia, nanti kalau kamu udah dewasa, kamu akan ngelit pasangan kamu. Kamu pasti akan lebih bisa ngatur pasangan kamu. Udah sekarang dia nggak gitu. Tapi lihat nanti kalau udah dewasa, pasti dia akan lebih ini bisa ngelit. Maksudnya ngelit tuh bukan ya kayak ngingetin gitu-gitu aja. Iya. Bisa kayak mengarahkan yang benar. Iya. Jadi istri gue gitu, jadi ngarahin yang benar. Terima kasih. Emang itu jodoh dari Tuhan ya. Sign-nya emang berarti nggak poligami loh. Enggak satu aja puyeng. Jangan lagi nambah-nambah. Ya itu aku takut banget poligami. Iya karena nggak tahu ya, maksudnya beda-beda. Cuma memang sign dari Tuhan ini tuh itu yang mengukuhkan bahwa ini nggak pernah ada di hidup kita gitu loh. Misalkan kita tadi mau menikah atau apa, itu tuh nggak pernah ada sign kayak gini modelannya. Tiba-tiba suatu hari ada, ya udah langsung dari otak tuh nggak, ini jodoh, udah dari Tuhan, ya udah begini. Mau terima nggak terima, mau tidak perfect apapun ini orang, mau sekurang-kurang apapun, tapi ini sign dari Tuhan, udah ini memang beneran jodoh. Makanya langsung nikah. Karena udah percaya ini pasti pilihan Tuhan gitu. Tapi kan nikah itu bukan kayak aktivitas ayo golf gitu, enggak. Makanya itu yang bikin aku nikah itu kan panjang, rally panjang. Wah, apalagi yang ada adat-adatnya segala macam, terus bayarnya berapa, nikah, terus habis nikah tinggal di mana. Iya, banyak ininya perintilannya. Tapi kan menikah tuh banyak orang yang bilang banyak cobaannya kan, karena dia kalau kata Ustadz tuh ada setannya sendiri. Ada nama setannya, gue lupa. Dia ini memang fungsinya setan ini ada merusak rumah tangga, emang tujuannya gitu.
Tapi memang cobaannya paling banyak pernikahan itu. Bahkan kalau di agama itu ada istilahnya tuh, kalau dengar Ustadz ceramah, menikah itu kan menyempurnakan agama. Misalkan agama gue sekarang 50%, dengan menikah itu 100%. Dan itu banyak, kenapa menyempurnakan agama? Karena menikah ini paling banyak cobaannya. Dan kalau kita bertahan di situ, kita sabar, ya itu dapat surga. Tiket menuju surga. Iya. Karena nggak mungkin kita mau masuk surga, hidup kita dikasih gampang, jadi nggak mungkin. Benar. Pasti dikasih sulit. Benar sih. Ya kan, mau tiket surga ini dia direbut semua orang kan. Mau kita sebaik selempeng apapun hidup ya, mungkin ada yang lebih jahat daripada kita gitu aja, tetap dikasih cobaan gitu ya. Nah, menikah ujian paling banyak menikah. Oh iya, isi. Iya, makanya kan kalau misalkan dari kecil kan suka kalau pas kecil pengen nih menikah, ketika mau menikah cepat, ketika pas nanti dewasa umur 20-an kayak nikah deh gini-gini. Enggak, ternyata nikah enggak sebahagia itu. Iya, memang. Hidup pun sebenarnya nggak sebahagia itu kan. Iya sebenarnya. Ya, di agamaku juga gitu, sama orang ibaratnya Tuhan Yesus ya, sengsara selama hidupnya, mikul salib lah segala macam. Jadi terus kita mau minta enak-enak itu nggak bisa. Ya itu hidup itu gitu. Itu dicontohkan loh. Ya itu sengsara. Tapi kalau lo bisa bertahan ya lo pasti di surga gitu. Ya tiket surga kan mahal ya, mahalnya itu cobaan itu. Gak, makanya jalanin hidup ya, jalanin aja, dikasih ujian ini jalanin. Selesain gitu kalau aku. Iya makanya langsung selesain ya. Makanya nanti kalau menikah, misalkan ada konfliknya Jody ke depan pasti ada sih setiap menikah ya. Ya itu selalu ngomong gitu aja, sayang kita nih berantem nih, anggap aja berantem kita ini tiket surga. Jadi kalau kita saling sabar, kita gini-gini, ya emang perjuangannya nggak gampang masuk surga. Iya. Harus ngelewatin ini harus ngelewatin fase-fase ini. Iya. Gitu. Wah. Tahun depan nih kayaknya aku nih nikah, coba aku chat ya. Tahun depan nikah yuk gitu. Biar masuk surga. Iya. Iya kan? Gitu. Iya benar. Tapi memang kalau gambaran menikahnya Jody ini kayak gimana kalau nanti di keluarga kan biasanya tuh suka ada yang kayak uang suami sendiri-sendiri, tetap mau berkarir. Kalau bayangannya Jody ketika menikah, Jody mau jadi seperti apa pernikahannya? Aku pengen tetap berkarir, tetap bekerja, dia bekerja. Dua-duanya kerja nih berarti ya? Uang dia aku yang pegang. Terus semua harta dia atas namaku. Hah, gitu? Enggak. Tiba-tiba. Enggak lah. Tiba-tiba jadi. Ya semua gitu. punya. Apa yang dibeli barang ya dibagi. Tapi kalau aku soalnya bayanganku menikah. Aku tidak akan pernah bercerai. Apapun yang terjadi, amin. Jadi kayak satu untuk selamanya. Udah, itu doang bayanganku menikah. Jadi satu untuk selamanya, mau harta aku nggak mikir lagi. Nggak. Kan pasti zaman sekarang ada kayak perjanjian pranikah ya? Pranikah, iya. Oh kan udah nyaranin tuh orang-orang, udah kamu perjanjian pranikah gini-gini. Tapi nggak tahu deh, aku belum diskusi nih sama calon suamiku yang nggak tahu siapa. Saking bingungnya aku cari di Google. Calon suami berusia Jody. Calon suami, kayak gitu kan. Terus ntar kan diskusi. Terus aku bayanganku menikah tuh bener-bener satu untuk selamanya gitu, kayak papa mamaku. Apapun badainya, apapun yang terjadi, tetap bareng-bareng berdua ngejalaninnya gitu loh. Itu bayangan aku menikah tuh seru, bayangan aku. Kayak aku bisa karena mungkin aku nggak tinggal bareng selama pacaran seumur hidup aku ya kan. Jadi aku itu sesuatu yang baru, pasti seru deh gitu. Walaupun pasti pertama serem, kayak bangun tidur sopo iki ya kan, kayak jet lag dulu gitu. Terus kayak belum nanti kalau misalnya dia gak, maksudnya kayak males ngapain gitu kan, pasti akan ada konflik tuh kecil-kecil tuh, kayak naro ini buang ini kemana, salah naro barang, salah beli barang gitu kan, pasti ada konflik. Nah maka dari itu aku sekarang mencari pasangan yang benar-benar minimal banget deh konflik, jadi apa-apa tuh dibuat lucu. Sekarang kan lagi menjalani nih, sebenarnya dari kemarin sudah semakin upgrade sih, kayak dari apa-apa ribet, enggak ding, sorry downgrade. Jadi apa-apa ribet gitu. Nah yang ini tuh enggak gitu, apa-apa dibuat. Misalnya dia telat jemput aku, jadi kita telat ke acara. Bahkan aku sampai nge-cancel, misalnya aku ada retouch rambut gitu, aku nge-cancel itu karena acaranya dia ternyata lebih lama. Gimana ya caranya supaya nggak berantem? Oh gampang, ya udah aku telepon orangnya, Kak aku mau reschedule rambut aku ya. Tapi aku gak marah sama dia gitu loh. Dan dia tuh kaget, legit kaget ketemu orang kayak gitu. Karena mungkin mantan-mantannya dia agak
kan tahu gitu aku pulang duluan, aku bisa naik taksi, aku bisa bawa mobil lu gitu misalnya. Kalau aku nggak apa-apa sayang, udah kita acara keluarga kamu dulu aja, aku bilang gitu. Kan kalau rambut bisa kapan aja, karena menurut aku itu hasil sama dengan kejadian plus respon. Kalau lo mau emang hasilnya itu baik, tidak berantem, tidak bertengkar, tidak kata-kataan, kan malah menyakiti banget ya, malah bikin sakit, bikin trauma. Lebih baik kita responnya positif aja gitu. Aku nggak suka merasa karakter aku nggak suka cowok itu jadi merasa bersalah gitu loh, kayak nggak tega gitu. Oke, keren juga ya. Kayak nggak tega sumpah. Kayak ya udah makanya. Iya. Nah itu biasanya menikah bisa 180 derajat beda tuh. Iya. Bisa yang kayak tadi misalkan negosiatif gitu kan, orangnya oke, bisa nikah justru nggak kayak gitu. Jadi ya itu tadi kan kita bahas Tuhan maha membolak-balikan hati. Itu tuh bisa pas menikah yang tadinya pacaran tuh bagus-bagusnya, bahkan nih orang bilang pacaran itu jangankan teaser trailer pun enggak gitu. Itu emang pure nanti filmnya mulai itu emang beda 180 derajat, kayak kita nonton trailer apa Titanic tiba-tiba judulnya ganti gitu. Jadi benar-benar beda. Pacaran sama yang sekarang aja, dulu waktu pacaran itu beda banget sama menikah sekarang. Gitu. Jadi emang banyak yang ya sama sekali lagi memang sama pacaran kan gue juga tipikal nggak pernah tinggal bareng kan. Iya. Jadi pas nikah tuh benar-benar super jet lag aja. Kayak gue orangnya super bersih. Jadi rajin ngepel. Oh itu. Bersih banget gitu. Kayaknya ada OCD-nya juga. Waduh, aku nggak bisa banget tuh cowok yang bersih gitu ya, clean freak ya. Ya nggak separah itu, Aliando yang kayak gitu. Wow. Betul, Aliando aku suka cowok bersih, tapi kalau OCD kayaknya yang geser-geser harus. Oh ya itu enggak ada. Kan? Enggak yang sampai segitu, tapi bersih lah, lumayan bersih. Oh iya bagus. Jadi dia tuh awalnya kaget gitu, yang kayak dikit-dikit aku suruh cuci kaki, misalkan kayak gitu-gitu. Iya. Cuci kaki dong. Sebelum naik kasur harus bajunya udah harus ganti yang kayak gitu-gitu. Awalnya dia lumayan cukup jet lag tuh dengan hal itu. Cuma akhirnya lama-lama jadinya apa namanya, berdamai sendirilah. Kayak dia tahu kalau dari luar akhirnya harus cuci kaki dulu. Benar. Gitu. Kalau aku juga selama hal itu benar, selama hal itu jelas, aku mau melakukan itu gitu. Ya, tapi jadi kata orang ya, kan misalkan mau menikah nih jadi, ada yang bilang kan nggak pernah tinggal bareng ya, cuma memang kita butuh karakter ini kebuka. Beberapa kasus tuh katanya coba naik gunung bareng katanya gitu. Iya karena itu makanya, tapi ya itu sebenarnya kartunya kebuka semua. Kan kalau naik gunung. Gak usah, tinggal buka kartu, mamaku yang suruh buka. Curang banget. Gak usah capek-capek naik gunung sumpah. Oh iya benar. Ya gitu maksudnya. Ya, tapi emang kayak yang kemarin aku cuman ngebayangin kayak nikah sama dia kayaknya belum bisa deh gitu. Dia belum jadi versi terbaiknya dia. Memang nanti orang tuh akan ada versi terbaiknya gitu. Di umur berapa gitu ya? Iya sih. Akan ada kayak gitu? Kan entah sesuai pelajaran yang diambil sih. Tergantung orangnya juga. Kalau misalnya mau belajar ya bisa. Tapi aku makanya itu bingung, bakal beda banget gak ya? Makanya aku meminimalisir sikapku gitu loh. Jadi kayak aku belajar untuk gimana caranya menyelesaikan masalah tanpa emosi. Karena emosi tuh gila banget menurut aku. Emosi tuh dulu aku emosional banget ya pas aku SMA ya. Oke. SMA, kuliah. Aku pernah pacaran 4,5 tahun. Anjir. 4,5 tahun. Jadi kayak beda agama juga sih. Aku dipukulin tuh. Oh ini KDRT nih jatuhnya. Tapi kan belum rumah tangga. Iya tapi kan KDRT. Iya dipukulin. Tapi aku tetap diam dan aku orangnya kan kayak gimana ya udahlah ya. Mungkin ini ujian dari Tuhan juga gitu, kayak aduh dipukulin gitu kan. Tapi aku masih baik-baik aja sama orang itu. Bahkan orang itu buka kafe, aku promoin gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja, jadi orang baiknya terus, nggak apa-apa gitu. Berarti pernah ada di hubungan toksik pun Jody udah pernah ngerasain ya sebenarnya. Sudah, aku kan pacaran itu lama-lama. Orang kan sering bilang, ih Jody playgirl banget sih ganti-ganti. Dari mana? Orang aku pacaran cuman berapa kali. Cuman emang aku deket sama teman-teman cowok gitu loh. Mainnya kan Aries tuh biasa sama cowok, karena kalau sama cewek buset dah, mulutnya aku kadang nggak kuat dengernya. Kalau sama cowok tuh seru aja ngobrolinnya, game, motor, gitu-gitu, seru gitu. Nah, tapi kan aku dibilang gonta-ganti. Kok masih? Iya, gila ya. Mungkin bingung kali. Padahal aku kan ya, maksudnya aku penyanyi gitu kan, bikin MV bukan berarti semua tak pacarin gitu. Ya itu cuma chemistry, main film, segala macem. Bahkan aku nggak mesra-mesra amat gitu. Kalau pacar kan cuman
dulu yang 4,5 tahun, terus sempat sama yang public figure juga 2 tahun, terus kemarin 2 tahun, udah. Sisanya ya? Ada satu lagi yang pas Idol, itu aku 1,5 tahun ya. Tapi bukan sama selebritis kan Idol kan? Bukan. Oh. Ya yang 4,5 tahun bukan sama selebritis juga. Iya. Waktu itu pacar pertamaku. Beda agama aja itu. Beda agama semua. Semuanya loh beda agama ya. Berarti hitungannya emang suka gimana ya? Emang dapatnya itu apa? Nggak keluarga lebih legowo aja, maksudnya nggak ya udah kamu mau sama negara sama agama apa aja nggak apa-apa gitu. Santai sih keluargaku. Terus tiba-tiba misalkan let's say kalau pacaran santai, kalau nikah nggak boleh tuh disuruh convert, misalkan pindah Hindu pindah Buddha nggak boleh tuh ya, udah ya. Nggak boleh, kalau pindah nggak boleh, kalau tetap di agamanya boleh. Dan kalau keluarga sana misalkan let's say orang Buddha gitu ya, dia tetap ya udah nggak apa-apa yang Budanya juga nikah sama yang Kristen gitu, nggak ada masalah, berarti nikah aja berarti. Nikah aja. Kalau sifatnya baik nikah. Oh selama ini kayaknya disuruh convert berarti ya, jadi ya suruh pindah. Aku malah enggak. Oh gitu. Tapi maksudnya sama keluarganya ya iya. Sama pacarnya enggak ya? Enggak, malah pacarnya tuh lebih prioritasin aku dibanding keluarganya. Jadi kayak aku mau sama kamu, mau dia pun kayak aku nggak apa-apa ngikut kamu gitu-gitu. Oke. Terus aku kayak apa aku aja? Enggak, aku aja lah, nggak kelar-kelar Cok. Iya malah aku aja. Kayaknya juga dia yang mau pindah itu kayaknya Jumatan juga jarang ya. Rajin banget. Malah rajin. Sholat rajin, Jumatan rajin. Itu yang bikin aku jatuh cinta sama dia. Karena dia beriman, tinggi imannya, bersih. Iman tinggi. Oke. Gitu. Jadi, nah ini kan aku baru banget putus kan, baru bulan Mei. Oke. Udah nangis-nangisnya, udah sedih-sediannya udah. Gak nangis aku loh. Kenapa? Gak tahu. Dia udah nangis. Oh, nangis pas ketemu. Pas ketemu baru sama-sama nangis. Nangis separah. Oh, ada ketemuan lagi. Pas putus berarti udah putusnya baru udah ketemu putus, lagi. Ya. Karena pas putus pun maksudnya dia masih berteman sama aku banget. Jadi kayak dia masih ke rumah, masih ketemu sama keluargaku. Kan akrab juga udah sama keluargaku. Terus aku juga masih kemarin aku di Jogja juga dia sempat samperin aku perform, bawa bunga gitu-gitu. Lah putusnya apa nih? Agama aja? Enggak, lebih kompleks lagi sebenarnya. Nah, masalahnya apa ya? Aku juga bingung. Ya kok bisa kalau orang semuanya baik-baik aja, kenapa tiba-tiba biasanya ada apa nih yang kalau diantara biasa kan gitu air tenang. Dia berarti... pun bingung sebenarnya. Oke. Kenapa sih gitu? Kenapa harus pisah gitu? Ya aku bilang pisah dulu. Tapi kan kita nggak tahu jodoh kan. Tapi aku sih mintanya aku mau pisah dulu aja untuk sendiri-sendiri, karena waktu aku sama dia aku kayak nggak bisa. Aku ngerasa aku nggak bisa berkembang baik dan gak jadi orang yang lebih baik gitu. Kayak lebih galak. Aku jadi galak banget sama dia. Kok bisa begitu Jody? Karena jadi saking dia teraturnya orangnya, semua sekitar aku kan rada-rada, aku gak bisa ngontrol dong orang sifatnya, karakternya gimana. Nah dia tuh orangnya terlalu saklek saknyek gitu loh. Jadi aku ikut marah juga sama orang-orang sekitarku. Tapi capek jadinya aku jadi gak deket sama teman-teman, sama keluarga gitu. Ya tapi sejauh ini mungkin dia yang terbaik sih buat aku, kayak dia baik banget sih orangnya. Iya jadi sebenarnya hitungannya break dulu lah, bukan putus. Iya putus, tapi kayak coba deh hidup tanpa aku deh, coba aku hidup tanpa kamu deh, bisa nggak gitu? Dibuat main-main ya Cak. Iya maksudnya ya nggak apa-apa, kadang-kadang suka ada kayak gitu kan. Agama juga susah kali Kak. Iya butuh apa ya. Tapi kalau dari pihak sana mah sebenarnya sudah santai-santai aja kan. Kalau masalah agama enggak. Kalau keluarga besarnya nggak ada. Batak, Muslim. Keras sekali. Oh ya pasti sulit ya. Nah tapi kalau dianya mah enggak. Tapi keluarganya, sedangkan aku bilang sama dia kalau kita menikah itu kan nyatuin 2 keluarga. Ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya dia mikirnya cuma nyatuin aku dan kamu. Terus aku bilang oke, kita beda pemikiran. Jadi coba kita introspeksi deh, nih mana yang benar, nih mana yang salah, juga gak ngerti. Ya udah, terus hati aku juga kebetulan gak cinta gitu lagi. Gak cinta lagi lah baratnya. Hilang gitu perasaan. Hilang perasaan gitu. Ini tiba-tiba juga sama kayak tadi jadi cerita. Enggak segitu, enggak. Kalau ini enggak. Step by step. Hilangnya karena apa? Pelan-pelannya karena mulai galak, mulai hilang dari circle-nya Jody gitu-gitu. Aku mulai kayak kehilangan arah, aku mulai kayak ngebahagiain diriku sendiri.
aku mulai kayak ngerasa dia nggak bisa ngisi kebahagiaan aku gitu. Jadi aku sampai biduran lama gitu, stres. Oh sempet. Padahal dia setia, dia baik, tapi nggak toksik juga. Nggak toksik. Nggak ngecek handphone, nggak kan? Enggak, cemburuan iya, tapi nggak sampai segitu. Tetap takut sama aku gitu loh dia. Nah, tapi aku nggak takut sama dia, nggak nge-respect dia. Itulah jadinya. Itu jadi aku bilang kayak aku harus cari cowok yang bisa aku respect gitu. Oh, berarti nanti kalau kayak gitu disetir lagi Jody sama cowoknya, berantem lagi nanti tuh di atas. Maksudnya tuh. at least ada respectnya lah gitu. Okay. Kayak aku bisa menghormati dia, dia bisa menghormati aku gitu. Yang mantan umur berapa? Beda jauh gak? Sama 96 Oh iya, mungkin itu mungkin. Kalau dia let's say kelahiran tahun berapa, mungkin beda 7 tahun 5 tahun mungkin bisa lebih respect kali ya. Iya, tapi sekarang aku respect sama yang deket sama aku lebih muda 2 tahun daripada aku. Ya belum aja kali, kayak masih baru aja kali. Enggak dong, kan aku kenalnya udah lebih lama dari pacarku yang ini. Udah pernah deket lama gitu loh. Oh tapi nggak pacaran, belum sampai pacaran? Enggak, karena ya itu yang ini lebih mepet deketinnya, ya aku pilih yang ini. Lebih pilih yang ya benar. Kalau itu ya berusaha juga. Oke. Yang sekarang aku lagi deket itu juga berusaha tuh tahun 2022 tuh. Oh, aku baru nge-breakdown kemarin kayak melihat chat dia kan 98, aku 96. Iya. Aku melihat chatnya dia tahun 2022, buset ternyata dia berusaha juga ya. Maksud sama aku ngajakin jalan, selalu muji ini banyak deh yang dia chat ke aku dan dia masakin aku gitu. Oh dia suka muji juga ya orangnya ya? Iya, dan aku suka banget pasangan yang kayak gitu. Aku kan afirmasi parah. Oh, words of affirmation ya. Iya, word of affirmation. Oh itu love language-nya Jody. Jadi harus yang kayak cincin bagus. Jadi kayak rambutnya bagus deh gitu, bajunya oke gitu. Kamu paling cantik di dunia gitu. Simple kok, bikin aku happy sama makanan sih, love language aku makanan. Nggak ada sih kayaknya. Oh word of affirmation. Iya, sama quality time, semua sih sebenarnya. Oh, nah gue sama istri beda, dia fisikalitas gue enggak kayak gitu. Nah, iya tapi bisa kok. Bisa, memang bisa, semua orang bisa. Oke. Bebas milih gitu. Tapi kalau aku lebih suka yang sama. Oke, makanya dia muji-muji suka, dia tahu lah maksudnya titik kelemahannya Jody ini kalau dipuji kayak gini pasti seneng banget. Enggak, tapi gitu. aku balasannya buset dah, cueknya naudzubillah. Cuek banget aku orangnya. Kenapa? Memang strategi apa? Enggak juga, emang belum. Aku suka fisiknya. Oke. Tapi belum kepikiran karena kan masih muda lah, apalah. Belum, jadi masih belum kecantol 100% nih. Tapi tahu seagama kayak sama-sama Katolik. Wah, langsung apapun yang aku kerjakan sama dia saat ini ya gila lancarnya, puji Tuhan banget sih. Apapun yang kita lakukan itu dapat sign-nya tuh lancar banget gitu, dan aku udah konsul sama mamaku kan. Ma kok kayak semua dimudahin. Ya mungkin jodoh kata mama gitu. Ya itu berarti jodoh kan tadi kita bahas tuh, kalau dimudahin jalannya jodoh. Iya. Itu dia. Iya doain aja, tapi kan kita nggak tahu. Iya benar. Ya? Bahkan dulu ya kalau ada cerita-cerita ini, gue nggak tahu nih, masa kalau netizen mau benerin ceritanya terserah ya, karena ini gue juga dapatnya dari orang-orang lain ya. Jadi dulu tuh ada pasangan yang kayak apa namanya, ibaratnya tuh bisa dibilang dia menikah, tapi nikahnya tuh udah lama 9 tahun, tapi suaminya ini memang main perempuan. Maksudnya main perempuannya dalam tanda kutip open BO, main yang kayak gitu-gitu. Jajan. Iya jajan. Si istrinya ini dia itu sengaja nggak ceraiin suaminya. Oke. Karena menurut mereka ini cerita dari teman gua, pernikahan ini tuh hokinya tinggi Jody. Oke. Jadi mereka itu kalau pisah rezekinya putus. Iya. Jadi kalau mereka mempertahankan pernikahan ini ya rezekinya lancar kayak sekarang gitu. Jadi pilihannya adalah ya udah nggak apa-apa kamu jajan, yang penting kamu pulang ke rumah. Udah kamu urus anak kamu yang bener, kamu nafkain aku yang bener, kamu mau jajan terserah. Karena kalau mereka cerai itu hancur bisnisnya semuanya. Ada yang kayak gitu loh. Iya. Iya itu maksudnya. Sih. Nah tadi Jody kan bilang kalau sama ini kok kayaknya dimudahkan gini-gini. Nanti ada momen dimana jangan pernikahan ini pernikahan hoki. Ada yang kayak gitu-gitu. Orang ada yang percaya begitu. Ya semoga ya, kita belum tahu juga. Maksudnya aku soalnya dimudahkannya tuh bukan soal hoki rezeki gitu-gitu, enggak sih. Lebih ke misal aku biasanya kalau ketemu sama orang tua pasangan itu tuh rada lama, kayak pacaran lama, terus ketemu. Kalau ini tuh bahkan sebelum pacaran aja tuh udah ditemuin gitu. Dan
Oh baik-baik aja semuanya gitu, baik-baik banget, luar biasa. Aku ngerasa damai sejahtera di hati aku ketika ketemu keluarganya dia. Luar biasa banget, itu kayak salah satu hari terbaik aku gitu. Walaupun aku nggak tahu maksudnya mereka emang setuju atau enggak sama aku, tapi kan kayak aku ngerasanya gila ya, ini bener-bener gambaran keluarga yang aku mau, keluarga pasangan yang aku mau selama ini. Begini modelannya. Iya emang udah harus serius itu mah. Semoga cepet ya. Wah, ampun. Tapi dia lebih muda sih, lebih nggak muda. apa-apa, tapi kan lebih mudanya nggak umur 14. Iya kan Dia 26, aku 28 ya oke lah. Iya masih oke lah. Tapi kan biasanya ada istilah cewek lebih gampang, lebih cepat dewasa daripada cowok. Tapi dia kelihatan lebih dewasanya ada. Atau jangan-jangan so dewasa kali depannya Jody, sebenarnya dia kekanak-kanakan masih. Tapi kan sudah terbukti mantannya memberi testimoni dia adalah pasangannya dia paling dewasa. Nah terus tapi kan putus sama mantannya berarti kan? Lah kan karena beda agama juga. Oh, tapi kan maksudnya secara sifat sebenarnya mantannya cocok-cocok aja. Tapi karena beda agama akhirnya putus. Sama beda lifestyle aja. Karena ini lifestyle-nya yang sekarang ini yang aku ini belum pacaran ya tapi kayak aku sama dia tuh lifestyle-nya tuh mirip. Lifestyle mirip tuh gimana? Apa ya? Suka di rumah gitu. Lebih suka beraktivitas yang seru tapi enggak kayak aktivitas anak-anak zaman. Iya, yang hedon gimana. Jadi lebih cocok aja, sukanya kuliner sama, terus sukanya olahraga sama gitu. Iya, enggak party people lah. Iya itu maksudnya. Iya kan gitu. Nah, karena lambung nggak bisa. Iya, aman, asam lambung bahaya. Party ayo, tapi nggak mau. Masa kayak seminggu sekali pasti ada party gitu kan juga nggak bisa. Iya. Dia juga pun sama gitu loh. Ternyata bukan tipikal gitu. Betul gitu. Oh ya, wah cocok sekali lah, gila. Jadi mau menikah teman-teman. Ya doain aja sih, tapi kan ini masih panjang kok, perjalanannya masih panjang. Masih panjang. Kalau aku sama dia tuh lebih sekarang lagi langsung ngomongin yang oke, kita kekurangannya apa, bisa nggak kamu terima? Langsung di depan kayak gitu. Oh sudah mulai ini ya, apa? Bukan konfrontasi, apa sih bahasanya? Kayak ngasih tahu ini kekurangan aku ini. Oh gitu tipikal aku jadi ada, pacaran. Misalnya kayak aku ada sakit GERD. Terus aku beneran juga ada GERD ya lumayan akut lah. Terus kayak dia ada apa? Terus ngomong semuanya belas terbuka. Bisa nggak kamu terima aku? Bisa nggak kamu ngerawat aku di sampingku selalu gitu? Kita bareng-bareng, toh juga kita bakal mati anyway nanti. Kayak dia langsung bisa. Aku juga bisa nerima. Jadi ya udah jalaninya enak, ringan aja gitu. Kekuranganku apa? Misalnya kekurangannya dia, aku bingung sih kekurangannya dia tuh kayak dia tuh orangnya ini. Apa? Intuisinya tuh nggak jalan, ngerti nggak? Jadi dia itu nggak bisa tahu orang itu niatnya apa. Dan itu di namanya dia, maksudnya mamaku udah tahu gitu. Nah, sedangkan aku intuisinya buset dah, kenceng, tajem. Jadi bisa aku saling sempurnain gitu lah. Oke, berarti aku yang tahu nih orangnya bakalan niatnya apa. Jelek atau enggak. Iya gitu. Sedangkan dia nggak selempeng itu. Terus iyain aja. Iya gitu, iya. Dia kalau cemburu juga lucu. Kayak, iya, kamu mau tahu nggak aku cemburu apa enggak? Misalnya gitu. Gemes banget kan? Ada orang begitu. Terus aku kayak, emang cemburu? Cemburu banget aku gitu. Aku tuh malah suka kayak gitu, lembut. Tapi kan berarti kalau yang sekarang lemah lembut gitu nggak respect nanti. Respectnya gimana? Karena dia bisa menahan emosi, menahan ego dia untuk tidak menyakiti aku dengan kata-kata dan nadanya yang tinggi. Jadi aku respect sama orang kayak gitu. Karena aku pun seperti itu. Ketika aku misalnya kayak aku sayang beneran sama orang, tidak akan aku marah sama orang itu. Aku marah untuk memberitahu, tapi diskusi. Aku nggak akan menyakiti hati dia dengan nada tinggi atau ngatain dia gitu. Kayak kan kalau dia tuh kasihan kayak hidupnya dia juga. Makanya aku tuh nggak bisa kayak gitu. Kayak mamaku selalu ngingetin aku lagi dandan gitu ya. Mau pergi nih misalnya ke sini. Sayang nanti pokoknya kalau ngomong, nah gitu langsung diingetin gitu setiap hari. Sama dia juga. Dan mau tahu mamahnya cowok yang sekarang aku dekat ya, bukan pacaran. Itu lahirnya cuma beda sehari sama aku. Aku 30 Maret, mamahnya 31 Maret.
Cute banget dan mamanya baik banget. Wow, sama Aries juga sih ya mama. Kan dia ada tato di sini, tapi tatonya 31 Maret gitu. Mamanya. Oh gitu. Wah. Gila. Terus aku tuh punya dream. Ini nggak tahu ya, aku kan nggak tahu jodohku siapa nanti, tapi kan aku boleh berharap dong. Iya. Aku boleh dong berharap gitu kayak jodohku siapa. Tapi aku tuh dreamnya tuh selalu harus satu keluargaku tuh J semua. J. Dan itu aku dari umur berapa, mamaku pun namain anaknya tiga-tiganya J semua. Juan, Jasmine, Jody. Oke. Kebetulan keluarga yang sekarang ini, keluarga cowok ini juga sama, J semua. Tapi papa mamanya nggak J, tapi anaknya J semua juga. Wah. So cute. Ya cocok semua itu udah sign-nya itu udah J. Sama-sama agamanya Katolik, sedangkan Katolik itu kan sangat minoritas di Indo. Oh gitu ya. Kalau Kristen mungkin banyak. Oke. Kristen banyak, Katolik jarang sekali banget. Paul even kayak ada pasti udah punya pasangan gitu. Iya karena cukup mereka nyari minoritas banget ya soalnya ya. Oh. Susah. Wah ini pas banget nih. Emang udah pas ini. Wah Jody oke juga nih kayaknya kita akan tunggu lah. Misalnya ini tahun 2024 kan 2025 sudah ada kabar nih teman-teman nih. Aduh Lucia amin Jody banget. menikah. Amin gitu. Dan nanti kalau sudah menikah tetap bernyanyi tapi nggak, kalau disuruh stop ada indikasi di stop nggak nih sama? Ya nggak sama nggak sekali. Tetap dibiarin aja ya. Dibiarin aja, support banget sih. Sempat punya pasangan yang kayak gitu soalnya. Udah nggak usah nyanyi lagi, udah pakai kartu kreditku aja. Terus ya nggak nyaman. Nggak. Nah tapi kalau nanti punya anak kan tadi ngomong kan pengen langsung punya anak. Iya amin. Nah berarti kan nyanyi sulit tuh ngatur itunya tuh, ngatur ngurus anak atau harus nyanyi kan sulit. Oh ya kalau anak dulu, nyanyi mana nanti aja. Nyanyi kan udahlah, royalti aja jalan dulu. Oh ya dari lagu-lagu ya. Dari lagu doang ya. Waduh gila. Dan terakhir bikin lagu kapan ya Jody ya? Udah lama banget. Nah itu makanya kan. Nah makanya yang next single aku nih harus. Tapi next singlenya ini sih udah boleh disebutin belum? Di spill refnya boleh? Oh refnya gimana refnya? Wes. Gimana ya? Coba Soundman-nya bawa nggak soundman? Wes. Gimana tuh? Tak sadarkah sampai kapanpun bersama, kisah ini takkan pernah ada akhir yang bahagia. Seindah apapun cinta yang kita ukir berdua, takkan ada artinya bila tak ada restu di antara kita gitu. Aku serak bingit nih guys. Gila. Tapi itu ya apa ini dong apa sedih itu? Sedih? Gimana? Lah pas kan buat yang kemarin kan juga. Oh iya kalau yang sebelumnya iya. Tapi kan buat yang sekarang jadi sedih banget dong. Nanti langsung lagu happy ya. langsung. Langsung kayak menikahlah denganku langsung gitu. Bagian friendly. Langsung aku memilih. Iya balik ke situ. Iya makanya kan kayaknya bikin lagu terakhir aja udah ini kan yang viral-viral dulu kan dengan caraku. Udah pasti. Rindu dalam hati udah pasti. Habis itu aku memilihmu. Ternyata hanya kamu nih juga soundtrack ya? Enggak. Ini apa nih kalau ternyata hanya kamu nih? Lagu aja juga. Lagu, damaikan dunia soundtrack. Tabu juga. Ada tabu namanya tabu. Itu ceritanya tentang beda agama. Tabu. Iya. Beneran kejadian ya, Wak? Iya, Wak. Padahal aku pas saat itu aku pacaran sama yang seagama Katolik juga loh. Padahal ya pas itu ya. Oh iya ternyata hanya kamu Stefan Pasaribu. Oh iya aku memilihmu Fabio Aser. Jadi memang bikin lagu udah lama banget. Sisanya lagu collab semua. Wah berarti pas keluar ini kayaknya memang harus bombastis nih pas keluar nih. Amin, doain aja ya. Semoga pada suka. Kemarin udah spill refnya udah lumayan rame juga. Udah mulai jadi banyak. Udah mulai banyak yang hafal gitu. So lagu sedih pasti keterima langsung itu. Jadi lagu sedih itu langsung gitu. Tapi jangan gitu. sampai jadi kenyataan aja sih. Iya nanti takut lah ini udah ada kabar bahagia nih dari seorang Brisia Jody. Tapi kan aku memilihmu belum kejadian nih. Ya nanti pas udah milih gimana? Kan yang aku memilihmu belum kejadian. Jadi nanti kejadian gitu. Iya makanya jadi kan takut gitu. Dia yang takut. Iya maksudnya kan ada itunya tuh. Makanya penyanyi tuh ya Allah percintaannya mantep banget ya penyanyi tuh.
Makanya kan Mantep banget sih. dan pertanyaan juga di Instagram ditanyain orang gitu, kapan rilis lagu baru lagi. Bener kan itu. Tadi kan udah mau nanti rilisnya kapan tuh ya rencananya? Ini bulan apa? Ini sekarang bulan Juni. Juni. Aku rilisnya bulan Juli. Juli ya? Juli akhir lah atau tengah. Yang bikin lagu siapa Jody? Trakas. Oke. Trakas dia yang bikin lagu Fabio. Iya, waktu itu kita ini juga dia bukan cinta mati sih, maksudnya berteman banget sama si Rakas ini. Dan dia kalau nggak ada Rakas nggak ada Fabio Aser. Iya, makanya ini Fabio nggak tahu deh ngamuk apa enggak nih. Karena tak ambil. Oh iya bener, dan makanya lagunya sedih. Iya. Karena Rakas ya. Oh, tapi memang sama Rakas ini cocok untuk bikin lagu. Cocok ya. Cocok kok. Iya. Jadi itu nanti Juli ya teman-teman mau rilis lagu baru lagi ya. Hah, kok ada yang nanya kapan collab sama RRQ Lemon? Emang lagi suka ini main game ya, Jody? Lagu kan dulu BA-nya RRQ. Oh iya sempet ya? Iya setahun. Terus kayak aku emang main kemarin turnamen juga bareng Torik, menang dapat piala MVP lagi. MVP 2 kali. Tiga. Oh gitu. Dulu ini brand ambassadornya RRQ. Aku emang main banget tuh orangnya Mobile Legends. Wah bener sama lu main dah tuh Dim, bener dah Dim. Apa levelnya apa sekarang? Mythical belum Glory tapi udah mau Glory. Oh. Aku main banget dan mainnya tuh bukan main asal-asal main ya. Maksudnya kayak asal di carry gitu. Kagak. Aku bener-bener main, aku serapin, aku pelajarin. Jadi turnamen pun bisa menang. Kan beda cara main turnamen sama rank. Iya beda. Pokoknya gitulah. Oh gitu. Aku tuh dulu di GameNet juga. Oke. Pas kuliah, nggak kuliah setahun. Itu hidupnya di GameNet aja. Main game Dragon Nest. Oh Dragon Nest. Wah garis keras ini mah, garis keras ini. Iya. Gitu. Dan itu main Mobile Legends berarti sempat ikut pertandingan ternyata ya Jody ya. Tapi walaupun kemarin kan kayak fun match, tapi lawannya pro player. Aku setimnya sama Kak Dongki. Lawannya Godiva tuh kan baru menang kan dia. Baru menang. Top global apa gitu Kadita apa. Dan makainya apa? Kalau karakternya apa? Aku biasanya kemarin aku kebagian XP Ruby. Aku sebenarnya semua role bisa. Tapi kebagiannya aja ngalah. Kayak terus MVP-nya pakai Brody, pakai MM. Ya. Rubyku pun MVP juga. Wah, keren loh ya. Kata Ata langsung ini. Jody tuh bukan cewek gila. Bukan cewek dia gitu. Wah anjir udah main. Oh pantes ada komen-komen banyak komen soal itu RRQ bilang kenapa. Tapi pengen banget sih aku harus reuni sih kayaknya sama RRQ. Ntar aku chat Pape. Iya coba aja ya. Sekarang nggak tahu deh siapa paling jago nih. Lemon udah masih main Dim. Tapi udah enggak sih. Dia cuman kayak artis sekarang ya. Iya kita waktu itu kita collab sama siapa? Jonathan Liandi kesini. Oh iya Emperor. Iya kita ngomongin dia. Jonathan Liandi itu kita ngomongin. Soalnya kan gue kalau game gak terlalu pokoknya yang berhubungan sama e-sport ini gak terlalu ikutin kan. Waktu itu ngobrol sama dia ngomongin soal RRQ Lemon tuh Messi-nya di Mobile Legends kayak gitu-gitu. Makanya pas ngobrolin sama Jonathan Liandi ini dia sekarang lebih nyaman untuk streaming aja. Karena duitnya lebih besar, lebih cepet. Kaya banget sih. Aku gak ngerti lagi. Lah kan gak pernah kepikiran mau streaming game. Kayaknya lucu dah. Terus rame banget sampai membludak. Nah, spek komputer aku meledak langsung. Terus kayak ya udahlah, nggak jadi lagi. Karena aku main sama ini Top Global Mia. Ini. Yang botak. Iya yang siapa nih? Selos. Bukan. Siapa namanya? Oh gitu. Sampai meledak ini komputer ya. Minta endorse lah bahasa berisi Jody. Allah, teman gue aja nih ada namanya G Pamungkas ya. Oh ya. G Pamungkas ini semoga saya juga di endorse, terima kasih. Tapi G Pamungkas ini baru jadi streamer juga kan, dia stand up comedian. Akhirnya dia sekarang beli rumah, dia bikin ruangan main game. Oh iya. Jadi streamer dikasih laptop, sekomputer, CPU mau dikasih semua. Wow, aku mau. Jody tinggal gini aja kali Insta story kayak mau main game gak ada laptop mau. Gitu aja. Allah, pasti masuk lah itu mah. Iya. Mau sih beli tapi kayak aduh takut nggak kepake. Aku kemarin dihadiahin sama mantan aku itu satu set komputer gitu. Iya. Satu set untuk gaming yang sampai bengkok gitunya layarnya. Iya yang gini udah sekarang muter. Iya. Udah satu set gitu. Nggak kepake juga.
Oh, Emang niatnya aja. Iya, padahal kalau jadi streamer beneran kayak buset. Aku aja pengen banget nih punya beginian nih. Gimana cara punya beginian? Nah, tapi kan punya podcast. Iya, tapi kan kayak kita nggak punya ini, punya. Nggak make, kayaknya nggak make ya. Iya. Oh, ya niat aja sih. Emang kalau udah niat mah nanti podcastnya jadi terus streamer, wah jadi streamer. Kayaknya nggak ada deh. Siapa artis yang sekarang jadi streamer sukses ya? Nggak ada ya kayaknya. Rata-rata semua anak e-sport ya dari e-sport. Iya, soalnya sibuk gak sih? Iya, mereka juga ini banget ya. Maksudnya ketat juga jadwalnya. Kalau yang pro player udah pasti ketat ya. Nggak ada. Oh gitu. Makanya ini apa? Rata-rata pertanyaannya soal ini RRQ gitu. Tapi emang kalau Jody sekarang dalam waktu dekat ngeluarin lagu aja berarti ya? Udah ngeluarin lagu. Tadi YouTube-nya juga mager-mageran juga ngerjainnya ya. Gitu-gitu doang. Padahal udah stoknya udah ada 8 bintang tamu kita take. Oh udah ada 8? Udah. Orang Nabila aja cerita waktu podcast ini kan datang kan, Kak itu aku syuting udah lama Kak, belum ditayang-tayangin, baru ditayangin pas yang kemarin episode 1. Iya kan, baru ditayangin dia bilang loh kayak Kak itu syuting udah lama sama Kak Brisya Jody. Lama banget. Baru dikeluarin sekarang, berarti udah ada 8 dan udah. Belum dikeluarin semua? Belum. Idol banyak. Semua? Enggak, ada Willow, Natasha Wilona. Jauh-jauh ke Ciputat tuh ada Sarah Kiel. Ada Sarah Kiel. Terus siapa lagi? Ya ada apa Novia juga. Novia Bahmit. Siapa lagi? Lupa lah. Novia. Stefan Pasaribu. Ya teman-teman aja lah. Iya. Terus yang Fabio seru sih. Jadi aku tuh bikin juga yang kayak di kamar gitu. Kayak aku, Fabio, Glenn, Samuel, ada namanya Malik, Tayani, terus sama Alden. Berenam gitu. Kayak debat zodiak mampus. Wah, kayak seru tuh. Berantem mampus. Belum tayang tuh, belum tayang. Saking bisingnya, ngerti kan? Gemini tuh gila banget. Berisik banget sampai rusak tuh mic-nya. Saking teriak-teriak enggak bisa gitu, enggak bisa. Iya. Siapa yang Gemini siapa? Yang Gemini siapa? Ada cewek Gemini itu soalnya nih. Artisnya dulu artis 100 musik. Yang Lex itu. Oke. Jadi dance. Siapa? Italiani? Dia Gemini soalnya ya. Berantem ya pada ya. Emang Alia emang agak keras ya orangnya. Iya. Kenal juga ya? Kenal kan dia zaman yang Lex kan temenan satu circle juga. Oh iya, tuh Alia kan tahu sendiri. Iya. Rusak tuh jadi enggak tayang. Audionya rusak aja. Terus ada yang bilang katanya kalau mau collab lagi sama siapa yang belum kesampaian? Aku. Iya, ada nggak yang pengen banget nih collab sama ini orang tapi nggak pengen banget gitu? Musisi Indonesia. Kak Tulus. Kenapa? Kayaknya semua orang mau collab sama Tulus dia. Iya sih. Tapi kalau misalnya yang realistis gitu ya. Aku tuh lagi pengen banget collab sama Diskoria sih. Aku gitu. Harus punya lagu beat soalnya. Makanya berarti harus ke Lale Imanino. Itu kan mereka yang bantu. Kan kenal juga jadi makanya. Ini aku udah gak di label kan. Oh ya udah jadi keluar. Jadi aku makanya bukan keluar ya. Terus? Emang udah habis kontraknya ya. Udah habis kontraknya. Gak perpanjang gitu gak aja. Perpanjang. Lale Imanino berarti harus ke dia. Kan lagu-lagu Diskoria yang terakhir yang Eva Celia apa kan Lale Imanino. Iya makanya. Ya Salma juga terakhir kayaknya Lale Manino deh yang lagu viral ini. Iya, viral mulu dia, orang yang bunga hati viral. Iya, Rumah. Terus habis itu yang terakhir ini yang apa? Kok boleh juga. Itu lagi viral juga. Itu Lale Manino tuh yang bikin. Iya, ding. Ya apa gue salah ya? Tapi Salma bilang gitu. Iya. Berarti Lale Manino nanti rencananya ke depannya ada. Kupu-kupu juga Lale Manino kupu-kupu. Iya, Tia Randini ya. Nah berarti Lale Manino. Terus kalau ini apa namanya musisi yang lagi didengerin banget sekarang siapa? Yang baru-baru? Musisi yang lagi didengerin banget itu ini siapa ya? Siapa? Gimana chorusnya siapa tahu kita tahu? Nggak tahu aku sih dengerin semua soalnya. Iya coba kita lihat dari Spotify ya, newcomer. Soalnya kalau sekarang kan rata-rata tuh Audela orang pada gitu kan. Terus si siapa kemarin itu Bernadia. Aku belum denger sih kalau itu. Nah, itu enggak harus dengerin dulu berarti tuh semua itu tuh. Itu sekarang musik-musiknya kayak gitu-gitu semua. Bilal dengerin Bilal. Tadi ada Bilal. Dengerin. Nah, Bilal terus siapa lagi yang kemarin Sal Priadi. Iya dengerin. Jadi belum ada yang baru-baru ini yang terpantau sama Brisya Jody nih, enggak ada nih ya. Anggi Marito doang nih. Anggi Marito. Lagi hamil. Iya. Bumil. Ya mungkin itu. Oke.
Kemarin kan lagi yang sialan itu. Iya. Enak, aku suka dengerin terus. Oke. Pengen ngerubah genre gitu juga nggak kayak mereka ini? Iya dong. Yang Maksudnya apa pengen jadi punya lagu folk gitu jatuhnya? Enggak juga sih, enggak. Nggak mau ya, nggak berubah, tetap pop Aku kayak cukup gini. menikmati punya mereka aja gitu. Tapi nggak mau ke arah situ. Belum sih kayaknya. Soalnya kalau Gea Indrawari iya. berubah, maksudnya dirubah Berubah dia. dari yang pop yang kayak Brisa Jody langsung berubah jadi kayak gitu, rezekinya di situ ternyata. Iya. Tapi kan soalnya rezekiku di pop. Jadi aku Iya. kayak Kalau dia ngomong rezekinya di pop legit sih, nggak bisa ditawar-tawar itu emang udah. iya, karena kalau misalnya aku berubah gitu takutnya malah dikira ngikut-ngikut nanti. Maksudnya Iya. serba salah lah. Mending aku stay jadi diriku sendiri aja. Iya gitu aja Tapi lah. pengen punya lagu beat yang dugem gitu. Oke. Ada sih, udah ada lagunya. Lagu barat tapi kayak ada DJ dari Swiss gitu. Oh. Terus kemarin aku sempat di DM sama orang Korea. Uh-uh. Diajakin duet. Sama orang Korea. Ya, jadi orang Korea, penyanyi Korea gitu, suaranya bagus banget dan juga mukanya juga menjual Bagus. bagus gitu. Di DM aku kayak dia tuh nyari ini, bingung banget nyari penyanyi Indonesia gitu. Oke. Akhirnya dia ngomong ke label aku. Terus kayak sempet kayak mau bayar gede juga. Nanyain aku, terus ditawarin sama penyanyi-penyanyi lain gitu, dia nggak mau. Akhirnya dia kayak, aku udah nggak di label kan, jadi dia tuh kayak japri ke aku gitu, Langsung. ngechat. Terus dia ntar Juli tanggal 5 tuh mau ke Indo. Nah, udah Jadi dia bikin mau lagu. ketemu. Iya makanya Seru banget. sih. Seru Aku sih. juga wah kok hoki juga nih gue gitu. Tiba-tiba jatuh cinta nikah sama yang Korea. Jangan. Dua boleh. Nggak boleh. Biar bahasanya itu macem-macem gitu. Iya nonton drakor juga, tapi nonton drakor nggak? Nonton. Jadi suka drakor. Suka banget. Oh iya udah nyambung sama Korea nih. Dia drakor terakhir nonton apa? Aku Iya. yang pasti Queen of Tears tapi cuman Setengah. sampai setengah. Iya tonton dulu sampai habis, saya sudah tamat. Oh ya ntar dulu deh. Iya. Takut nangis. Iya makanya jadi ditonton. Wah mantap nih. Berarti teman-teman ada bocoran mau berkolaborasi dengan penyanyi Korea. Ini kan lagi baru mau kenalan dulu. Iya kan belum tahu. Tiba-tiba kan dia udah DM-an sama penyanyi Korea. Jodoh juga nih jangan. Tapi maksudnya penyanyi Koreanya tuh bukan yang penyanyi Korea yang terkenal banget, tapi emang suaranya luar biasa banget dan menurut aku wah ini bisa terkenal banget sih gitu. Iya nggak apa-apa, siapa tuh lewat Jody rezekinya kebuka. Bacain nama aja sekalian. Bener. Namanya Mbo tulisannya. Iya makanya pokoknya sukses terus lah buat Jody ya. Iya, sukses terus Kedepannya buat Kak semoga Kemal ya tadi bisa menikah cepet. Semoga singlenya hits diputar di mana-mana, viral di TikTok. Amin. Sama ya doa yang baik-baik aja lah buat Jody. Jangan lupa ntar chat saya tadi yang perjanjian itu ya. Iya. Dimas juga mau Dimas, nanti gue yang bayarin nih, tenang aja. Enggak usah bayar lah. Cek tenang aja. Mantap. Terima kasih bisa Jody buat yang Thank you. nonton. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Udah gitu.